Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Panca Ardiansyah. Saya dari kelas C7 Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan industri berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Presentasi ini akan membahas bagaimana mahasiswa dapat menjadi perubahan dalam bentuk industri yang tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kewarganegaraan. Mari kita telah bersama poin-poin penting yang akan dibahas. Dan di sini ada agenda presentasi. Yang pertama pembukaan yang tadi saya sudah sebutkan, dan yang kedua ada pembahasan utama, diantaranya implementasi nilai Pancasila, demokrasi ekonomi, dan CSR, dan tantangan globalisasi. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan dan refleksi pribadi saya. Dalam materi yang pertama, yaitu ada penerapan nilai Pancasila dalam industri. Di dalam sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dunia industri wajib memberi ruang toleransi beragama, menyediakan tempat ibadah bagi seluruh karyawannya. Sebagai contoh, PT Bank Mandiri menyediakan musola ataupun gereja untuk sarana ibadah bagi seluruh karyawannya. Dan yang kedua, dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perusahaan wajib menjunjung etika kerja, anti diskriminasi, dan menghargai hak-hak buruh. Contohnya, PT Garuda Indonesia menerapkan pelatihan bagi seluruh karyawannya untuk menjaga layanan yang beretika dan menjamin kesejahteraan untuk karyawannya. Dan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dunia industri wajib menciptakan kesempatan kerja yang merata dan mendukung pemerataan ekonomi di seluruh daerah. Contohnya, PT Garuda Indonesia membuka rekrutmen dan pelatihan karyawan dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk dari 3 daerah T ataupun 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, agar semua rakyat mempunyai peluang yang sama dan adil dalam dunia kerja. Sebagai contoh lain dari PT Pertamina. PT Pertamina sebagai BUMN energi mengintegrasikan nilai Pancasila melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang disebut dengan TJSL. Mereka berinvestasi pada energi terbaru, memperdayakan masyarakat lokal, dan praktek bisnis yang beretika, mencerminkan nilai persatuan dan keadilan sosial. Jadi di sini ada beberapa contoh perusahaan yang menerapkan CSR tersebut. Yang pertama ada PT Astra Internasional Terbuka. Salah satu contoh perusahaan yang konsisten dalam menjalankan program tersebut. Program mereka mencakup pendidikan, lingkungan, pengembangan UMKM, dan kesehatan yang sangat berdampak positif bagi masyarakat. Dan yang kedua ada dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda ini memiliki program pelatihan bahasa Inggris dan pariwisata untuk warga di desa wisata dan memberikan donasi serta bantuan logistik bagi yang daerah yang terdampak bencana. Dan yang ketiga ada dari PT Bank Mandiri. Melalui Mandiri Amal Insani Foundation mendukung pendidikan untuk siswa yang kurang mampu ataupun warga yang miskin, dan pelatihan wirausaha untuk UMKM. Materi selanjutnya ada demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang artinya ekonomi nasional tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang saja. Demokrasi ekonomi mengutamakan kesejahteraan rakyat secara kolektif, bukan hanya keuntungan individual ataupun korporasi saja. Dalam peran CSR ini corporate social responsibility, yaitu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. CSR juga mencerminkan nilai kewarganegaraan karena perusahaan berperan aktif membangun masyarakat, tidak hanya untuk mencari profit. Dengan CSR, perusahaan menunjukkan sikap peduli, adil, bertanggung jawab sebagai warga negara yang berkorporat. Di materi selanjutnya yaitu tantangan globalisasi dan identitas nasional. Tantangan untuk industri lokal ataupun nasional yaitu menjaga identitas bangsa di tengah arusnya budaya dan praktik bisnis global. Produk lokal harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah atau dikenal secara global.
Hal ini menuntut industri untuk berinovasi sambil tetap melestarikan kearifan lokal dan nilai-nilai kebangsaan dalam produknya ataupun prosesnya. Mahasiswa dapat menjadi contoh ataupun harus menjadi contoh penggerak inovasi berbasis budaya dan mengembangkan teknologi. Industri dan mahasiswa harus menjalankan CSR yang membangun potensi lokal, misalnya pelatihan UMKM, konservasi budaya, dan mengembangkan produk serta layanan yang mencerminkan identitas nasional, seperti desain batik, bahasa lokal, dan nama khas Nusantara. Kolaborasi antara akademis, pelaku industri, dan pemerintah itu sangat krusial untuk memperkuat ekonomi industrial nasional tersebut. Kesimpulan dari pembahasan yang tadi, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai kewarganegaraan seperti Pancasila, demokrasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial itu sangat relevan dalam dunia industri saat ini. Penerapannya tidak hanya memperkuat karakter perusahaan, tapi menciptakan industri yang adil, beretika, dan kesejahteraan masyarakat. Globalisasi memang membawa tantangan, tapi justru bisa menjadi peluang untuk menunjukkan jati diri bangsa kita dalam panggung dunia ini. Dan refleksi pribadi saya sebagai mahasiswa teknik industri, saya menyadari bahwa peran saya ke depannya bukan hanya sekedar menjadi pekerja teknis, tapi juga saya menjadi contoh perubahan yang menunjukkan nilai-nilai kebangsaan ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga video ini bermanfaat untuk menginspirasi kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi melalui dunia industri yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.